Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Nili berhasil masuk ke dalam gerbang kehidupan. Di sana, mereka bertemu dengan monster laba-laba yang berada di ranah Heavenly Star. Wiyashi membunuh para monster, sedangkan Nili menggunakan mutiara racun hijau untuk menyerap racun pada monster laba-laba. Wiyashi berteriak ke Nili, dia merasa dimanfaatkan sebagai pekerja tanpa upah oleh Nili. Nili kembali mengingatkan Wiyashi tentang perjanjian yang telah mereka buat. Di samping itu, dari segi kekuatan, Nili dan Shoyu tidak cukup kuat melawan para monster. Dia hanya bertugas menunjukkan jalan, dan Wiyashi yang melawan para musuh. Perkataan yang dikatakan oleh Nili membuat Wiyashi tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya, pusaka apa yang ada di tangan Nili? Kelihatannya, pusaka tersebut begitu berharga. Nili hanya mengatakan, pusaka itu dari kampung halamannya. Wiyashi tidak perlu tahu. Dalam hati, Nili bergumam. Ternyata, garis keturunan iblis juga bisa digunakan untuk mutiara racun hijau. Nili mencoba memasukkan sedikit darah iblis milik Wiyashi. Sebuah pola dibentuk oleh Nili. Dia memfokuskan diri, melakukan percobaan dengan mutiara racun hijau. Nili juga menambahkan beberapa energi langit dari inti batu spiritual emas. Kedua energi tersebut mulai diserap ke dalam mutiara hijau. Nili melemparkan mutiara ke arah monster laba-laba. Mutiara itu pun melesat, perlahan mengenai tubuh monster laba-laba dan memasuki tubuhnya. Warna tubuh laba-laba yang sebelumnya berwarna ungu langsung berubah menjadi warna hijau. Tubuh tersebut mulai berkedut. Setelah itu, mutiara racun hijau keluar menembus tubuh laba-laba. Mutiara itu ditarik oleh Nili. Dia sangat berhati-hati agar tidak menyentuhnya. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di lain sisi, Wiyashi yang menyaksikan tindakan Nili, dia berpikir. Dia sendiri sangat takut menyentuh racun laba-laba racun air hitam. Tapi, benda yang dilepaskan oleh Nili malah bisa meracuni monster laba-laba. Saat merenung, monster laba-laba kembali menyerang Wiyashi. Dia pun kembali melawan sambil berpikir. Begitu mereka keluar dari istana ilusi, dia harus berhati-hati dengan mutiara tersebut dan juga dengan Nili. Wiyashi merasa Nili ini begitu berbahaya. Di lain sisi, Nili mengeluarkan kepingan giok penangkal iblis. Dia tidak menyangka benda tersebut bisa digunakan untuk menekan garis keturunan iblis yang bakalan berguna untuk melawan Wiyashi. Dia juga mengontrol darah iblis dalam tubuhnya. Setelah membangun ikatan dengan benda tersebut, Nili merasakan 36 pola inskripsi yang ada di dalamnya. Setiap pola memiliki tujuan masing-masing. Merasakan misteri tersebut, Nili akan mempelajarinya nanti. Di dalam jiwanya, Nili merasa ada energi misterius yang membungkus pit soul-nya. Sepertinya, energi tersebut membentuk lapisan pelindung. Tiba-tiba, pit soul ke-8 Nili telah terbentuk. Lagi-lagi warnanya berbeda. Karena melakukan pengorbanan darah iblis, Nili bisa naik 3 pit. Kekuatan dari garis keturunan iblis kuno benar-benar mengerikan. Karena Nili sudah mendapatkan banyak pusaka, dia berencana memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menerobos ranahnya. Gabungan dari berbagai pusaka telah meningkatkan pertumbuhan ranah jiwanya ke tingkat yang tidak masuk akal. Dengan mengaktifkan bilah giok penangkal iblis, Nili bisa menjadi lebih kuat. Tiba-tiba perubahan terjadi. Roh iblis dalam tubuh Nili langsung naik level ke 9 pit. Mereka meraung dan menjadi semakin gila. Nili masih belum mengerti. Menurut pemikirannya, giok penangkal iblis ini bisa menekan iblis serta hewan iblis. Namun, Nili tidak mengerti kenapa roh iblis dalam jiwanya malah menggila. Tiba-tiba, roh iblis dalam jiwa Nili tubuh terlalu kuat dan hampir tidak bisa dikendalikan. Tapi dengan bilah giok tersebut, Nili bisa mengendalikan roh iblisnya. Telinga iblis milik Nili sedikit bergerak. Dia merasa bisa menggunakan kekuatan dari pengorbanan darah iblis untuk memperkuat roh iblisnya. Nili kembali melakukan percobaan, memasukkan darah iblis yang ada di dalam tubuhnya kepada roh iblisnya. Ketika darah iblis itu dimasukkan, roh iblis milik Nili langsung meraung. Dalam sekejap, roh iblis itu mencapai puncak 9 pit. Nili mencoba menggunakan jalar untuk mengendalikan para roh iblis. Akan tetapi, itu tidak bertahan lama. Roh iblis milik Nili mengamuk dan memotong tanaman jalar. Nili merasa garis keturunan kuno terlalu kuat. Saat ini, roh iblis panda milik Nili sudah mencapai alam Heavenly Star yang membuat jalarnya tidak bisa mengontrol lagi roh iblis tersebut. Para roh iblis lain mulai memberontak melepaskan diri dari tanaman jalar. Dengan cepat, Nili menggunakan giok penekan iblis. Sebuah pola enkripsi memasuki jiwa Nili dan berhasil mengekang roh iblis yang ada di dalam tubuhnya. Nili sempat cemas dengan pertumbuhan roh iblisnya yang terlalu cepat. Tapi sekarang,
Dia tidak perlu khawatir, dengan adanya bilah giok penekan iblis, Nili bisa mengendalikan roh iblisnya. Untuk sekarang, Nili merasa sudah cukup menaikkan roh iblisnya ke Heavenly Star. Di lain sisi, Uyashi masih bertarung dengan para monster laba-laba. Perhatiannya teralihkan. Dia melihat ke arah Nili. Pancaran kekuatan yang keluar dari tubuhnya membuat Uyashi berpikir, apakah Nili akan naik tingkat lagi? Padahal Uyashi baru bertemu, tapi Nili sudah naik tingkat sampai 3 pit. Dia berpikir, apakah itu dampak dari pengorbanan darah iblis? Uyashi menatap Xiaoyu dan kembali berpikir, jika itu karena pengorbanan darah iblis, kenapa Xiaoyu tidak mengalami peningkatan kekuatan seperti Nili? Berbeda dengan Xiaoyu, dia terkejut dengan peningkatan kekuatan yang didapat Nili. Dia juga merasa akan ketinggalan jauh dengan Nili. Tiba-tiba, Uyashi berteriak. Dia melihat pintu keluar yang sudah ada di depan mereka. Hal tersebut membuat Uyashi begitu senang. Akhirnya mereka sampai di ujung goa. Nili bangkit dari pelatihan. Dia berkata, setelah melewati lorong rahasia, seharusnya mereka sampai di aula utama. Nili mengatakan, para ahli lainnya setidaknya perlu waktu setengah jam untuk menerobos penghalang kedua. Setelah melewati penghalang tersebut, mereka seharusnya butuh 2 jam lagi untuk menemukan posisi gerbang kehidupan. Nili merasa kelompok mereka masih memiliki banyak waktu. Mendengar hal itu, Uyashi menjadi kesal karena Nili tidak mengatakan hal tersebut sebelumnya. Terlihat banyak mayat laba-laba yang telah dibunuh oleh Uyashi. Uyashi sudah tidak sabar. Dia berlari keluar dari tempat tersebut. Pintu dibuka oleh Uyashi. Dia terdiam, sepertinya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Terdapat benda bercahaya yang berada di tengah-tengah tempat tersebut. Di sekitar, terdapat banyak ukiran. Nili mulai melihat ukiran yang ada di dinding. Pada ukiran tersebut, terdapat banyak karakter. Sepertinya menceritakan sebuah kisah. Nili melihat semua itu. Dalam ukiran, Nili melihat sebuah mata. Mata tersebut milik Kaisar Sage. Beberapa orang mengatakan kalau Kaisar Sage tidak terlalu kuat. Namun, banyak ahli tertinggi telah menantangnya. Tapi Kaisar Sage masih belum dikalahkan. Sedangkan para ahli tertinggi telah menghilang. Ranah ruang dan waktu tak berujung malah sepenuhnya dikendalikan oleh Kaisar Sage. Di kehidupan Nili sebelumnya, Kaisar Sage memulai pembantaiannya. Setelah menghancurkan tanah dewa leluhur, termasuk alam reruntuhan drakonik, dia hanya menyisakan ratusan ribu orang. Banyak ahli dari keempat penjuru berkumpul untuk mengalahkan Kaisar Sage, namun mereka semua binasa. Saat itu, Nili melampaui batas kekuatan manusia dan mendapatkan kekuatan layaknya dewa. Hingga dia bisa bersaing dengan Kaisar Sage. Dengan kekuatan seperti itu, Nili juga binasa di tangan Kaisar Sage. Jika bukan karena kekuatan dari buku roh iblis panah, Nili pasti sudah lama mati. Melihat Nili menatap dinding, Xiaoyu bertanya, apakah ada sesuatu dengan gambar mata tersebut? Padahal, Xiaoyu cuma melihatnya, tapi dia merasa orang yang menakutkan. Kulitnya seakan tertusuk oleh ribuan jarum. Uyashi berkata, apakah mereka menanyakan tentang mata tersebut? Menurut yang diketahui Uyashi, mata tersebut milik leluhur dewa besar. Dengan kebanggaan yang luar biasa, Uyashi mengatakan pemilik mata tersebut adalah penguasa tertinggi dari tanah leluhur iblis suci dan yang paling dipuja di antara klan iblis. Tidak ada manusia yang pernah menyayangi leluhur dewa mereka. Uyashi tertawa, dia sangat bangga dengan leluhurnya. Mendengar hal itu, Nili berpikir, ternyata klan iblis menyembah Kaisar Sage. Padahal Kaisar Sage sama sekali tidak peduli dengan klan iblis. Mereka cuma dijadikan alat. Meskipun Nili memberitahu semua itu, klan iblis tidak akan percaya. Dia menatap ke dinding, berpikir kenapa ukiran Kaisar Sage ada di dalam istana surgawi. Menghadapi Kaisar Sage bukanlah hal yang mudah. Nili mengepalkan tangannya. Dia harus menyiapkan rencana selama 200 tahun ke depan dan tidak boleh terburu-buru seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Uyashi melihat ke suatu tempat, menyadari ada banyak orang di sana, namun tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Xiaoyu yang mendengar perkataan Uyashi tidak menyangka kalau Uyashi baru menyadari orang-orang tersebut. Uyashi bertanya, bagaimana orang-orang itu bisa masuk ke tempat ini? Di antara kumpulan orang tersebut, terdapat ras manusia dan ada juga ras iblis. Namun mereka tidak saling bertarung. Nili menjawab pertanyaan Uyashi. Para ahli itu sudah masuk saat terakhir kali istana terbuka. Setelah masuk, mereka tidak bisa keluar. Nili menunjuk ke sebuah dinding, mengatakan dinding batu giok kristal adalah dinding kehampaan spiritual. Hanya dengan memecahkan teka-teki yang ada pada dinding tersebut, mereka akan bisa masuk ke inti dari susunan ilusi kehampaan.
Ratusan ahli yang ada di tempat ini sedang memahami dinding batu giok kristal yang ada di depan mereka. Kelompok Nili mulai berjalan mendekat ke dinding batu giok. Semakin dekat, Uyashi semakin terkejut. Energi langit dalam tubuhnya tiba-tiba tersedat. Begitu juga dengan Shoyu. Uyashi menatap sekitar sambil mengatakan, jika mereka mendekat ke dinding batu giok, semua kemampuan bertarung mereka akan menghilang. Pantas saja, tidak ada orang yang bertarung. Uyashi tidak mengerti kenapa orang-orang terus berada di sini. Dia mulai duduk mengikuti orang-orang yang ada di sana. Tiba-tiba muncul sebuah pola enkripsi pada dinding batu giok. Dia mencoba memahami isi dari pola enkripsi. Setelah lama menatap, dia tidak menemukan apapun yang bisa dia pahami. Tebakan demi tebakan dilemparkan oleh Uyashi. Dia berpikir, apakah pola yang ada di dinding adalah sebuah mantra? Atau mungkin sebuah teknik kultivasi yang luar biasa? Nili menatap Uyashi, kemudian dia juga duduk, memahami apa yang ada di depan mereka. Salah satu iblis yang ada di samping Nili, dia tersentak merasakan ada seseorang yang duduk, kemudian bertanya, dari sakti mana kelompok Nili berasal? Orang tersebut merasa Nili ini cukup asing. Nili pun tersenyum, mengatakan mereka berasal dari sakti Dewa Iblis. Iblis itu mulai mengobrol dengan Nili. Dia juga mengatakan dia berasal dari sakti Dewa Iblis, yang sama dengan Nili. Dari obrolan tersebut, Nili mengetahui orang-orang yang ada di sana telah berada selama 6 tahun. Karena mereka tidak pintar, tidak ada yang bisa memahami hajat mendalam yang ada di dinding batu giok. Tapi kecepatan kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Awalnya, iblis tersebut ada di 1 stage Heavenly Axis, dan sekarang sudah ada di 3 stage. Nili berpikir, peningkatan 2 stage dalam waktu 6 tahun terbilang cepat dalam kondisi normal. Pantas saja, mereka enggan untuk meninggalkan tempat ini. Nama iblis yang mengobrol dengan Nili adalah Shen Yuan. Uyashi bertanya kepada Shen Yuan, catatan apa yang ada di dinding batu giok kristal ini? Shen Yuan mengatakan, ini adalah catatan teknik kultivasi yang luar biasa. Kemungkinan besar teknik tersebut dimiliki oleh pemilik istana ilusi. Ketika seseorang bisa memahami 1/10 saja, kemungkinan besar mereka bisa menjadi ahli terkuat di seluruh wilayah. Shen Yuan dapat meningkatkan 2 stage hanya dengan memahami 1 bait saja. Mendengar ucapan Shen Yuan, Uyashi kembali menatap tulisan yang ada pada dinding batu giok. Dia berusaha keras untuk memahami isi dari tulisan tersebut. Nili yang bisa membaca tulisan pada dinding batu menyadari itu adalah teknik kultivasi lidah dewa. Teknik kultivasi yang diciptakan oleh ahli tertinggi. Dengan teknik tersebut, seseorang bisa mendapatkan kekuatan peringkat dewa. Teknik kultivasi lidah dewa sama kuatnya dengan teknik kultivasi dewa langit milik Nili. Hal itu membuat Nili berpikir, apakah mungkin pemilik dari istana kehampaan ini adalah leluhur Master Daosang yang legendaris, orang yang menciptakan teknik kultivasi lidah dewa. Leluhur Master Daosang adalah seorang yang misterius dan hebat. Tidak ada seseorang yang mengetahui kehidupannya. Hanya saja, dia bertarung dan bertahan sendirian melawan kekuatan penuh Kaisar Sagi. Orang tersebut tidak bisa mengalahkan Kaisar Sagi, namun dia berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia menyegel tulang iblis milik Kaisar Sagi dan menghilang tanpa jejak. Nili kembali berpikir, apakah istana ilusi kehampaan ini adalah sebuah makam dari leluhur Master Daosang? Bahkan, teknik kultivasi lidah dewa bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi dewa langit. Teknik tersebut membutuhkan praktisi yang mempunyai hati yang tulus. Meskipun Nili pernah mati, tapi dia tetaplah manusia. Akan sangat sulit baginya untuk melatih teknik lidah dewa. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat ke dinding batu yang membuat Nili menoleh. Orang tersebut adalah Raja Iblis. Tanpa diduga, Raja Iblis berada di tempat tersebut.